Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika. Oke, kita masih bahas tentang fluidostatis ya. Nah, ini lanjutan materi dari minggu lalu. Masih tentang hukum Archimedes. Terakhir kita bahas tentang hukum Archimedes sampai ke menentukan berat benda di dalam zat cair dan juga di udara, seperti itu ya. Nah, sekarang masih di hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes itu punya 3 konsep. Ada konsep melayang, terapung, dan tenggelam ya. Jadi di sini hukum Archimedes itu digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida atau zat cair gitu ya. Nah, ini simpel ilustrasinya di mana ada balok 1, balok 2, balok 3 dan balok 4. Jadi diperhatikan, ini posisi baloknya berbeda-beda ya. Ada yang di atas permukaan air, ada yang muncul di permukaan sebagian, dan ada yang tenggelam. Kemudian ada yang benar-benar dia melayang di tengah-tengah, kemudian ada yang tenggelam ya di balok 4 ini. Nah, kasus yang terjadi pada benda terhadap fluida itu yang pertama ada terapung. Terapung ini terjadi oleh balok 1 dan balok 2 ya. Ini dianggap terapung, yang ini juga dianggap terapung. Meskipun sebagian volume bendanya tercelup ke dalam permukaan air kayak gitu. Nah, terapung itu syaratnya bisa terjadi apabila W lebih kecil daripada FA, di mana W itu adalah berat benda dan FA itu adalah gaya ke atasnya. Jadi setiap balok atau setiap benda yang dicelupkan ke dalam suatu zat cair, suatu fluida gitu ya, dia punya berat ya, selalu dia punya berat terhadap gravitasi, makanya arahnya ke bawah. Kemudian dia punya gaya ke atas atau FA ini. Nah, jadi kalau terapung itu syaratnya berat bendanya harus lebih kecil daripada gaya angkat ke atasnya. Atau ρB lebih kecil daripada ρF, di mana ρB itu berarti massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air atau massa jenis fluidanya gitu ya. Makanya dia bisa mengapung, jadi massa jenisnya harus lebih kecil daripada massa jenis airnya kayak gitu. Yang kedua melayang ini terjadi pada balok ketiga ya. Jadi dia posisinya di tengah-tengah, nggak juga muncul di permukaan, nggak juga benar-benar paling tenggelam juga nggak. Nah, ini terjadi apabila antara berat benda dengan gaya ke atasnya itu besarnya sama kayak gitu. Jadi W sama dengan FA. Kemudian yang kedua syaratnya juga ρB-nya sama dengan ρF, di mana massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis air. Jadi kalau massa jenis misalkan bendanya dicelupkan ke dalam air gitu ya. Nah, dia itu bisa melayang kalau dia punya massa jenis yang sama dengan massa jenis air. Massa jenis air itu berapa? 1000 ya. Jadi kalau misalkan pengen bendanya melayang ya berarti si benda itu harus punya massa jenis juga 1000 kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tenggelam. Tenggelam ini terjadi pada balok 4, di mana di balok 4 ini bisa terjadi si bendanya tenggelam kalau W-nya lebih besar daripada FA atau berat bendanya lebih besar daripada gaya ke atasnya. Jadi otomatis namanya benda tenggelam pasti dia punya berat yang jauh lebih besar daripada gaya ke atasnya gitu ya. Makanya dia bisa tenggelam. Atau lagi syaratnya di sini ρB-nya lebih besar daripada ρF. Jadi massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air kayak gitu. Nah, ini penerapan dari hukum Archimedes. Yang pertama ada hidrometer. Hidrometer itu digunakan untuk mengukur massa jenis fluida ya. Yang kedua ada kapal laut. Nah, kapal laut ini agar si kapal laut ini bisa mengapung gitu ya, agar bisa berjalan di atas permukaan air gitu ya. Itu besinya dibuat berongga kayak gitu. Sehingga volume air yang dipindahkan itu menjadi lebih besar dan menyebabkan gaya apungnya menjadi besar, makanya dia bisa terapung kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kapal selam. Nah, kapal selam ini gimana sih dia bisa berjalan meskipun itu berada di kedalaman yang sangat dalam kayak gitu ya, di laut gitu ya. Nah, dia itu memiliki tangki pemberat yang dapat diisi sesuai keperluan atau kebutuhannya. Nah, kalau pengen kapal selamnya mengapung atau terapung, itu tangkinya diisi oleh udara gitu ya, sehingga nanti dia bisa terapung gitu. Nah, kalau pengen kapal selam yang tenggelam, tangkinya diisi air. Jadi makanya namanya adalah tangki pemberat. Jadi kapal selam itu ada tangki pemberat, diisi air kalau pengen tenggelam, diisi udara kalau ingin kapal selamnya terapung kayak gitu. Oke, masih penerapan dari hukum Archimedes. Yang keempat, di sini ada balon udara. Nah, cara kerja dari balon udara itu sendiri, yang pertama, kalau pengen balon udaranya naik, ya, balonnya itu diisi gas panas sehingga volumenya bertambah. Nah, kalau volumenya bertambah, maka volume udara yang dipindahkan pun itu akan menjadi besar gitu. Jadi kalau pengen balon udaranya naik, itu FA-nya harus lebih besar daripada W. Jadi gaya ke atasnya itu harus lebih besar daripada gaya beratnya. Nah, supaya ini terjadi, yaitu tadi ya, balonnya diisi oleh gas panas. Jadi volumenya itu akan bertambah gitu ya. Dan jadi volume udaranya yang dipindahkan menjadi besar. Kemudian kalau sudah ketinggian yang diinginkan tercapai, misal udah nih kayaknya posisinya sudah segini cukup gitu ya. Nah, agar balon udaranya tetap melayang, volume balonnya dijaga agar gaya ke atasnya sama dengan gaya beratnya gitu.
Kemudian kalau pengen balon udaranya turun gitu ya, sudah posisi mau mendarat nih misalkan. Nah, gas panasnya itu dikeluarkan dari balon udara kayak gitu. Dikeluarkan sedikit demi sedikit, jadi nanti volume balonnya bakal berkurang. Nah, kalau volume balonnya berkurang berarti nanti gaya ke atasnya akan semakin kecil gitu ya daripada gaya beratnya. Jadi akan lebih besar dari gaya beratnya, dan kalau gaya beratnya lebih besar otomatis balon udaranya akan segera mendarat kayak gitu ya. Sudah habis volumenya kayak gitu. Nah, itu tadi penerapan dari hukum Archimedes. Sekarang selanjutnya ini ada materi tentang tegangan permukaan ya. Tegangan permukaan ini adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan kayak gitu. Nah, rumus dari tegangan permukaan ini adalah ini gamma ya, gamma sama dengan F per D, atau dimana D-nya ini adalah 2 kali panjangnya. Jadi bisa juga rumusnya si tegangan permukaan ini F per 2L, dengan gammanya itu adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter, F-nya itu adalah gaya permukaan, satuannya Newton, L-nya itu adalah panjang permukaan, satuannya meter. Oke, sekarang peristiwa tegangan permukaan tuh yang kayak gimana sih? Kalau cuma baca pengertiannya aja kan katanya kecenderungan permukaan zat cair menegang sehingga permukaannya kayak ditutupi oleh suatu lapisan gitu ya. Itu tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, contohnya di sini tetesan air hujan yang cenderung berbentuk bola. Jadi ini peristiwa dari tegangan permukaan di mana kayak punya luasan gitu loh si zat cairnya itu gitu kan, kayak berbentuk bola kan berarti dia punya luasan gitu ya. Kemudian yang kedua, nyamuk dapat hinggap di permukaan air. Jadi kayak suka ngelihat nyamuk berjalan di atas permukaan air. Nah, itu contoh dari tegangan permukaan. Jadi kayak kalau dia berada di atas permukaan air tuh kayak kelihatan ada lapisan tipis gitu kan ya di sekeliling nyamuknya itu kan ya. Nah, itu berarti telah terjadi proses tegangan permukaan. Bukan berarti dianggap nyamuknya ngapung di atas permukaan air berarti dia punya massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air, bukan, tapi itu adalah peristiwa dari tegangan permukaan kayak gitu. Oke, itu materi tegangan permukaan. Sekarang lanjut ke kapilaritas. Nah, kapilaritas ini adalah gejala naik turunnya permukaan zat cair di dalam pembuluh yang sempit atau pipa kapiler, atau bisa juga di dalam pembuluh silem ya, pembuluh kayu gitu ya. Oke, ini rumus dari kapilaritasnya, di mana H sama dengan 2 kali gamma kali cos theta dibagi rho kali G kali R ya. Dengan keterangannya di sini H adalah kenaikan atau penurunan tegangan permukaan zat cair ya, satuannya meter. Kemudian gamma tadi sudah ya, itu adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Kemudian rho itu adalah massa jenis zat cairnya, satuannya kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi meter per second kuadrat. R itu adalah jari-jari pipa kapilernya. Nah, satuannya meter. Kemudian theta ini adalah sudut kontak ya. Kita ke contoh soal. Yang pertama, sebuah bola tembaga yang volumenya 500 cm3 di udara beratnya 10 Newton. Nah, di dalam zat cair beratnya 6 Newton. Apabila gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka massa jenis zat cairnya adalah. Nah, kalau misalkan sudah ada istilah dia berarti udara berarti air, ini berarti kita gunakan konsep dari hukum Archimedes, di mana masih ingat ini masih masuk ke materi yang minggu lalu sebetulnya ya. Contoh soal yang ini itu kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang pertama diketahui dia punya volume bendanya kan, volume bola tembaganya ini adalah 500 cm3. Ingat, volume itu satuannya harusnya meter kubik. Jadi kita konversi dari cm ke meter. Naik 2 tangga, tapi karena dia kubik berarti sekalian naik bagi 1000. 2 kali naik berarti bagi 1 juta, atau sama aja bisa juga ditulis dengan 500 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kemudian punya berat di udara sebesar 10 Newton. Berarti kita tulis aja di sini kan berat itu W ya. Di udara WU aja jadi 10 Newton. Di dalam zat cair beratnya, oke, berarti berat juga tapi di dalam zat cair, bisa WC atau bisa juga WF. WF itu berarti wave fluida di zat cair. Beratnya 6 Newton. Kemudian gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan massa jenis zat cairnya berapa? Oke, ini cara menjawabnya gunakan konsep dari hukum Archimedes yang bagian berat di udara dan berat di zat cair, di mana W fluida atau W di zat cair itu adalah WU dikurangi FA. Ya, WF itu berarti air, WU itu berarti udara, FA itu adalah gaya ke atas gitu ya. Nah, WF-nya kan sudah ada nih 6 sama dengan WU-nya adalah 10. FA itu gaya ke atas, rumus dari hukum Archimedes itu adalah rho dikali G dikali V ya. Berarti ini 6 dikurangi 6 sama dengan 10 dikurang rho-nya yang mau dicari berarti tetap rho, G-nya 10, V-nya 500 dikali 10 pangkat min 6.
Oke, ini biar yang mau kita cari jadi lambangnya positif, kita pindah ruas ke kiri ya kan. Berarti ini rho kali 10 kali 500 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10. 6-nya pindah ke kanan jadi minus 6. Berarti ini rho 10 kali 500 itu 5000. 5000 itu sama aja kayak 5 kali 10 pangkat 3 ya kan. Kali 10 pangkat min 6, 10 kurangi 6 itu 4. Ini berarti rho kali 5, 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6, berarti 3 min 6 itu min 3, jadi 5 kali 10 pangkat min 3, ini 4. Oke, ini saya lanjut ke sini ya. Berarti ini rho sama dengan pindah ruas ya berarti ya. Yang mau dicari rho, nah berarti 5 kali 10 pangkat min 3 nya pindah ruas, jadi dibagi kan 4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi rho sama dengan 4 bagi 5 dulu. 4 bagi 5 itu 0,8. 10 pangkat min 3 naik ke atas, pangkatnya jadi positif. 0,8 kali 10 pangkat 3 itu berarti 800 kg per meter kubik, satuan dari massa jenis. Oke, jadi massa jenis zat cairnya adalah 800 kg per meter. Kita beralih ke contoh soal berikutnya. Di sini ada soalnya sebuah kawat yang panjangnya 24 cm berada di permukaan air dengan panjangnya sejajar dengan permukaan. Koefisien tegangan permukaan airnya itu adalah 0,073 Newton per meter. Gaya tambahan di luar berat kawat yang diperlukan untuk menarik kawat adalah. Oke, ini ada tegangan permukaan. Berarti kita gunakan rumus dari tegangan permukaan. Nah, tulis dulu yang diketahuinya ada apa aja. Diketahui dia punya panjang itu L. Berarti L adalah 24 cm. Karena satuan panjang itu harusnya meter, berarti cm kita ubah dulu ke meter. Berarti jadi 24 dibagi 100 ya. Atau 24 per 100 seperti ini. Atau sama aja 24 kali 10 pangkat min 2 ya, ini naik ke atas. Terus dia punya koefisien tegangan permukaan air. Tegangan permukaan itu lambangnya gamma. Ini adalah 0,073 Newton per meter. Yang ditanya itu udah jelas ya, gaya yang diperlukan berarti F, gaya itu ya kan. Oke, kita gunakan rumus dari tegangan permukaan. Tegangan permukaan sama dengan F per D atau F per 2L gitu kan. Nah berarti tegangan permukaan ini 0,073 sama dengan kita gunakan yang ini karena yang diketahuinya di sini adalah panjang ya L. Berarti F-nya tetap karena yang mau dicari per 2 dikali L-nya 24 kali 10 pangkat min 2. Oke, yang mau dicari F berarti tinggal ini kali silang ya kan. F sama dengan 0,073 kali 2 kali 24 kali 10 pangkat min 2. Jadi F sama dengan 0,073 dikali 2 dikali 24 itu sekitar 3,5 sekian gitu ya. Lalu saya buatkan 3,5 kali 10 pangkat min 2 Newton seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang diketahuinya sudah ada tegangan permukaan, ini sudah pasti gunakan rumus dari tegangan. Kita ke soal yang terakhir. Di sini ada soal pembuluh silem pada tumbuhan dapat mengangkut air dan bahan mineral dari tanah ke bagian atas tumbuhan. Ini ada sedikit biologinya gitu ya. Nah, jika jari-jari pembuluh silem tersebut 10 pangkat min 5 meter, sudut kontaknya 0 derajat, tegangan permukaan airnya 0,072 Newton per meter dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berapa tinggi kenaikan air pada pembuluh silem tersebut? Oke, yang pertama kita tulis dulu yang diketahuinya ada apa saja. Diketahui di sini ada jari-jari ya, jari-jarinya berarti R sama dengan 10 pangkat min 5 meter. Kemudian sudut kontak itu theta, tetanya itu 0 derajat. Kemudian tegangan permukaan itu gamma, itu 0,072 Newton per meter. Kemudian gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan kenaikan, ya tinggi kenaikan, ya udah pasti itu H-nya yang ditanyakan, ya. Nah ini gunakan rumus dari kapilaritas, ya kan. Jadi kita jawab di sini rumusnya kapilaritas atau ketinggian kenaikan atau turunnya permukaan zat cair itu H adalah 2 gamma cos theta per rho GR.
gitu kan. Jadi H sama dengan 2 kali gamanya itu 0,072 kali cos tetanya itu 0 derajat, berarti cos 0 derajat per rho-nya di sini adalah, karena di sini yang dibicarakan adalah tinggi kenaikan air ya kan. Air itu punya massa jenis adalah 1000 kg per meter kubik. Ini juga sudah saya sampaikan ya yang pertemuan yang minggu lalu. Jadi rho air di sini adalah 1000 dikali G-nya 10, R-nya 10 pangkat min 5 ya jari-jarinya. Nah, ini tinggal kita kalikan nih. 2 kali 0,072 itu 0,144. Cos 0 itu kan 1 ya kan. Per 1000 kali 10, kita bikin pangkat aja. 1000 itu 10 pangkat 3. 10 itu 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti H adalah 0,144 dikali 1 tetap 0,144 per 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 1 berarti pangkatnya dijumlah. Jadi 3 tambah 1 4, ini juga dijumlah 4 min 5, tapi ya 4 ditambah min 5 jadinya min 1 ya kan. Jadi 10 pangkat min 1. Kita tahu H sama dengan 0,144, ini naik ke atas jadi pangkatnya positif ya kan, jadi 10 pangkat 1. Nggak tahu sama dengan 0,144 dikali 10 itu 1,44 meter ya, satuannya kenaikan atau turunnya permukaan zat cair itu meter ya. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih telah kalian simak video ini, semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Selebihnya nanti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan via WhatsApp gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.